Jadi tidak semua perkara yang bisa kita pahami dengan akal. Mungkin aja akal kita belum sampai sehingga kita tidak bisa memahaminya dengan baik. Misalnya kalau semua perkara agama itu harus bisa dipahami dengan akal baru dinyatakan benar, bagaimana seseorang zaman dulu memahami dengan akalnya bahwa Rasulullah diperjalankan dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian diperjalankan ke Sidratul Muntaha dalam waktu 1 malam. Tidak bisa menggunakan akal. Nah, jadi intinya dia tidak bisa dipahami dengan akal karena akal belum mampu pada saat itu. Akal belum mampu karena ilmunya belum tahu atau ilmunya belum sampai atau ilmunya belum pas sehingga belum bisa dipahami. Tapi tanda-tanda lain bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah sudah diberikan Allah agar pada saat itu orang beriman. Maksudnya tiada lagi perkataan bahwa mereka tidak mengetahui utusan Allah. Jadi tanda-tanda yang lain telah diberikan yang di luar akal pula tapi nyata mereka lihat. Sehingga akal bisa menerima bahwa ini utusan Allah. Walaupun kejadiannya itu di luar akal. Fa'amana habibu bihima fafasal habaru fil Madinah. Wasyafallahu ta'ala ala aidihima kasira minal marda. Maka berimanlah Habib, maksudnya Habib An-Najjar, kepada 2 orang utusan itu. Lalu tersebarlah berita tersebut di kota dan Allah Ta'ala menyembuhkan melalui tangan 2 orang utusan itu akan banyak sekali para penderita yang sakit. Jadi setelah tersebar berita itu di kota, maka orang banyak berobat kepada utusan itu, kepada murid Nabi Isa tadi yang 2 orang itu. Wa fi riwayatin kana sayhu a'ma fada'ayahu fakana basiran biiznillahi ta'ala. Menurut riwayat yang lain, orang tua itu, maksudnya Habib An-Najjar, adalah orang yang buta. Lalu 2 utusan itu mendoakannya, maka ia dapat melihat dengan izin Allah Ta'ala. Jadi ada riwayat yang lain juga mengatakan bahwa sebenarnya Habib An-Najjar itu orang yang tua dan buta. Jadi waktu mereka bertemu pertama kali, disembuhkan terlebih awal pak mata dari Habib An-Najjar, kemudian ia menyembuhkan anak dari Habib An-Najjar. Wa kana fiha malikun yuqadu lahu Aftahis, dan terdapat di kota itu seorang raja yang dikenal baginya dengan nama Aftahis. Jadi raja di kota itu bernama Aftahis. Wa kana min kibari muluki Yunana min abadatil asnami fa'atal habaru ilaihi fada'a hadaini faqala man antuma. Dan raja itu termasuk raja-raja besar Yunani, lagi termasuk penyembah berhala. Lalu sampailah berita itu kepada Raja Aftahis.
Jadi Aftahis ini termasuk raja-raja yang besar, raja-raja Yunani yang besar. Lalu ia mengundang 2 orang utusan itu. Jadi karena kabar sudah terdengar keutamaan-keutamaan, kelebihan-kelebihan dari utusan atau murid Nabi Isa ini, maka terdengar oleh raja di kota itu, raja Yunani yang bernama Aftahis. Lalu ia berkata, "Faqala, man antuma?" Raja itu bertanya, "Siapa kamu berdua?" Qala nahnu rasulani min Isa alaihissalam. Qala al-maliku wa bima ji'tuma. 2 orang utusan itu berkata, "Kami adalah 2 utusan dari Nabi Isa alaihissalam." Raja itu berkata, "Dan dengan tujuan apa engkau berdua datang kemari?" Qala linad'uwaka min ibadati ma la yasma'u wa la yubsiru ila ibadati man yasma'u wa yubsiru. 2 orang utusan itu berkata, guna mengajak Anda dari menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar dan tidak dapat melihat kepada menyembah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Tugasnya murid ini, utusan yang dari Nabi Isa ini, disuruh menyampaikan pula kepada raja agar menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa.